Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa. Bagaimana keadaannya hari ini, baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai dilihat di bawah bangkunya apakah ada sampah? Jika ada, silahkan buang ke tempat sampah. Tidak ada, Bu. Sudah bersih? Ada. Sok, silahkan. Sudah? Sudah. Coba dilihat lagi, ada yang tersisa tidak? Tidak. Sudah. Kita bisa mulai ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, silahkan KM untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu kalian. 11 IPA 4. Ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman-temannya. Siapa yang tidak hadir? Yuda izin. Terus Razan sakit. Sudah 2? Nah, di Salindia sudah ada. Apakah ada yang tahu hari ini akan belajar mengenai apa? Cerpen, betul. Karena kemarin kalian sudah selesai mengenai ceramah, ditutup dengan penampilan kalian berceramah. Hari ini kalian akan memulai bab baru, yaitu mengenai cerpen. Untuk cerpen kali ini, yang pertama itu kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Lalu ada indikator penyampaiannya. Yang pertama, menentukan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Lalu yang kedua, menelaah nilai agama. Yang ketiga, menelaah nilai sosial. Yang keempat, menelaah nilai budaya. Dan yang terakhir adalah menelaah nilai moral. Betul. Nah, untuk tujuannya diharapkan kalian dapat menuliskan nilai-nilai kehidupan. Lalu kalian dapat menelaah nilai agama, menelaah nilai sosial, menelaah nilai moral, dan terakhir menelaah nilai agama. Nah, seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran ada penilaian. Yang pertama penilaian sikap dan yang kedua penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap diambil dari kegiatan kalian ketika berdiskusi, dan yang terakhir pengetahuan adalah hasilnya dari kegiatan tersebut. Untuk KKM-nya adalah 78. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Kali ini kalian akan belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning
Yang pertama, kalian akan menyaksikan sebuah video, lalu berdiskusi secara kelompok mengerjakan LKPD, menyajikan kerja pada aplikasi Canva, dan yang selanjutnya mempresentasikan hasilnya, dan terakhir adalah evaluasi. Seperti biasa ya, kalian akan dinilai menggunakan evaluasi di terakhir. Nah, kali ini yang berbedanya kalian akan berpresentasi menggunakan aplikasi Canva. Sudah tahu kan Canva? Sudah belajar? Sudah. Nah, kali ini kalian akan mempraktekkannya. Lalu, nah, Ibu memiliki satu buah video. Silahkan kalian simak dan perhatikan. Bisa dimulai? Bisa. Silahkan. Belum mandi. Terus nanti ini nih bisa kan nanti bikin balik belum baik ini mati. Nah, kalau bukan itu kan kita lagi dia soalnya belum balik. Lagian bukan di level ondel katakan untuk melestarikan budaya kita. Ibu orang, kamu mau kami. Iya, kamu mau. Mahasiswa teh, ini tapi tenang, ini kan sama kita nonton di warung depan. Warung depan ya. Apaan? Sih, itu sadangnya enggak sih? Sih, itu ya Pak. Itu sadangnya? Iya kan? Gimana kalau kita lihat? Ya, ini ada fotonya. Loh, nih. Itu dia udah ya. Ya, jadi mau gaya. Itu dia udah ada sih. Ada banget. Tapi nyampe dia udah ada. Ini 2000 berapa nih? Jadi tempat gua dodel. Anak-anak, tolong jangan berisik. Kerjakan tugas dengan baik. Loh, nih. Itu dia udah ada. Ada yang kesini. Udah, jangan ganggu sendiri. Kasihan, dia hampir kita. Gak seru dia rata. Kalau dia gak seru sih. Anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan kalian harus presentasi secara kesenian daerah. Baik, Pak. Tadi tunggu. Nah, Kak. Aku pengen bahas kesenian daerah. Aku lihat kalau kamu nggak ngobrol. Iya, boleh aja. Ya, yuk kita kerjain kamu aja. Ya, yuk.
ondel-ondel itu apa sih? Oh iya, terus kok kamu bisa dapat kerja jadi ondel? Babe cuma ondel Kak. Kamu juga sama. Emang itu menurun. Dulu, kamu punya ondel. Tapi sekarang udah lagi. Cuma babe aja yang masih bertahan. Soalnya ini kerjaan babe. Tapi udah babe yang sakit. Ayah yang harus pergi dulu dengan babe. Ada teman saya lagi. Udah makan kan? Iya tante. Dia udah makan ya? Iya boleh tante. Makasih ya tante. Iya. Ondel-ondel sudah ada sejak tahun 1600-an dan dipercaya masyarakat sebagai penolak mara atau penyakit. Sejak dulu, ondel-ondel menjadi bagian dari budaya Betawi yang dianggap sakral dan dibebaskan dari negara besar. Tapi seiring perkembangan zaman, ondel-ondel jadi semakin tidak diminati oleh generasi muda. Dampak dari hal ini bisa membuat kesenian ondel-ondel semakin punah. Kita, generasi muda, harusnya bisa melestarikan budaya ondel-ondel sebagai rasa bangga kita atas budaya Indonesia, khususnya Betawi. Teman-teman, kita semua tahu bahwa ternyata Sadeli bekerja sebagai ondel-ondel untuk berkunjung di tempat wisata Betawi menggantikan ayahnya sedang sakit. Tapi saya sedih jika teman-teman malah menertawakan Sadeli. Apa kalian tahu? Bukannya keluarga Sadeli belum melestarikan kesenian ondel-ondel. Sekarang giliran Sadeli untuk melanjutkan. Bisa kita semua menertawakan Sadeli, harusnya kita berpikir apa perjuangan yang sudah kita lakukan untuk melestarikan budaya kita. Kita harusnya bangga punya teman seperti Sadeli. Sadeli berkesenian ondel-ondel bukan untuk memberikan budaya kita, tapi untuk menjaga agar sampai kapanpun seni ondel-ondel tidak akan punah. Nah, bagaimana cerita pendek yang telah bukan cerita pendek, film pendek yang sudah kalian saksikan? Serunya bagaimana serunya? Coba video tersebut berisi mengenai apa? Peta mengenai apa? Jadi video tersebut mengenai seorang anak bernama Sadeli yang membantu ayahnya menggantikan ondel-ondel karena ayahnya sedang sakit, tapi dipoyokin sama teman-teman. Dipoyokin? Apa dipoyokin itu? Diejek, ya. Masih melestarikan budaya ondel-ondel sampai suatu saat ada temannya yang mempertegas kalau ondel-ondel itu harus dilestarikan karena termasuk budaya kita sendiri, dan akhirnya teman-temannya mendukung Sadeli. Beri tepuk tangan. Lalu yang kedua, di sana sudah ada pertanyaan pesan apa yang hendak disampaikan oleh pengarang. Lagi, nah silahkan. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh
Betul, berarti dalam video, dalam cerita pendek tersebut kalian sudah melihat adakah nilai-nilai kehidupan di dalamnya? Ada. Kira-kira ada nilai apa saja? Sosial, budaya. Coba di dalam nilai agama dalam video tersebut ada dalam dialog yang mana? Mematuhi orang tuanya. Agama. Ya. Jadi pas apa? Pas pulang dari sekolah. Pulang sekolah tadi Sadeli mengucapkan Assalamualaikum ketika masuk ke dalam rumah. Betul. Nah, jadi di dalam cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Ada nilai sosial, ada nilai agama, ada nilai budaya, ada nilai moral. Terlihat semuanya? Nah, di dalam nilai sosial itu yang dapat dipetik dari interaksi tokoh-tokoh di dalam cerpen dengan tokoh lain. Jadi hubungan antar tokoh. Lalu di dalam nilai budaya, yaitu nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Lalu ada nilai moral, nilai yang terkandung dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai agama, hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Itu adalah nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam sebuah cerpen. Betul, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang di depan sudah ada nama-nama berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Silahkan. Satria, silahkan Satria. Tidak usah dibawa tuh jaketnya. Jadi kan jaketnya udah kayak di atas bangku, Ibu. Kan kami di atas bangkunya. Kami di sana. Bisa dibuka di sini. Sudah? Sudah. Kenapa? Kelompok satu mana sudah duduk? Satu sudah berkumpul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemarin Ibu sudah diinfokan untuk membawa laptop atau handphone untuk kalian membuat mind mapping dalam aplikasi Canva. Di masing-masing kelompoknya sudah ada? Sudah. Koneksinya sudah aman? Aman. Nah, untuk pembuatan Canva-nya, silahkan kalian boleh masuk dulu ke web. Lalu nanti hasilnya kalian masukkan ke dalam link yang sudah Ibu sediakan di grup kelas. Jadi kalian mengisi LKPD sambil membuat desain di dalam Canva. Bisa?
Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak? Sudah paham semuanya? Ibu akan membagikan teks cerpen dengan LKPD-nya. KM, mana KM? Boleh dibantu KM. Apa nak? Oh iya ya. Apa nak? Oh boleh. Udah belum? Udah. Ada yang belum dapat LKPD? Sudah? Sudah belum? Sudah? Dit, coba gabung Dit. Ambil kursinya ke sini. Mundur nak, mundur dulu, kasih jalan dulu. Sudah belum? Untuk pengerjaan kali ini waktu kalian 20 menit. Silahkan. Silahkan dibaca terlebih dahulu, lalu tentukan nilai-nilainya sambil ya kanvanya dibuka. Tapi bisa. Udah ada di HP bisa. Tidak lupa di dalam kanva yang kalian buat, sertakan alasan dan bukti kalimatnya. Boleh beberapa slide, tidak cukup satu? Oh, untuk nama kelompoknya? Boleh. Tapi ininya mah satu tetap? Tetap satu. Satu lagi. Yang tadi ondel-ondel apa? Kenapa ini memakai jaket sakit? Enggak, kenapa tuh? Kenapa? Ya begitu, nanti sudahnya dimasukkan. Ayo kapan mana? Gunakan bahasa Indonesia. Tuh di sini gue udah ketahuan Bisa, connect. Ibu, Aman? Bu. Dia pagi-pagi. Iya. Apa nak? Boleh dibuka, dibaca bergiliran. Ini itu Ibu berseri ya. Boleh. Boleh ya. Atau ini juga boleh kayak. Ini mah kan lebih ke bukti kalimat ya. Ya, bukti kalimat misalnya kalian boleh tentukan nilai agama paragraf 7 misalnya gitu. Nah, ini kalimatnya. Tapi kalau nggak paragraf 7 lebih baik seperti itu. Jadi ketika kalian menuliskan hanya sedikit bisa dilihat tadi ke sini coba ini paragrafnya boleh dicoret-coret
diberi nomor. Boleh paragrafnya kalian beri nomor untuk memudahkan kalian dalam menentukan kalimat Nilai mana. sosial itu kayak gimana? Nilai sosial. Tadi sudah dijelaskan. Coba tanyakan. Dimas Indiana Senja. Untuk contoh mind mappingnya bisa dilihat, Ibu sudah membuat tadi dalam materi yang sudah disajikan. Tidak apa-apa. Boleh. Kalau ini dia termasuk agama kan? Banyak agama bisa memicu konflik, bisa agama sama Coba dilihat lagi tuh pengertian agama adalah Kalau perbedaan agama itu maksudnya kalau moral budaya atau agama? Kalau misalnya perbedaan agama, jadi kayaknya katanya cuma ya cowoknya seorang santri dan ceweknya seorang katolik yang itu taat di sini. itu maksudnya budaya. ada Agama ada budayanya di sana yang bisa lebih ke budaya selain agama. Kan ada tiga. Ya, Ini kan maksud mana? Ini kan aku bukan budaya, jangan budaya. Aku bukan budaya. Di awal banyak apa budaya? di awal. Nih, ini boleh dibagi-bagi. oh boleh di Untuk teksnya agar semuanya tidak saling menunggu, Ibu sudah mengirimkan di grup kalian. Boleh dibuka. bisa dijadikan nilai agama kan? Pelajarannya kan bukti kayaknya. Boleh. Bisa. Mana? Bentar. Masuk ke budaya. Keluargamu Katolik yang taat dan aktif. Lalu kurang satu. Nih, budaya misalnya biasanya orang yang muslim itu harus apa? Coba baca lagi. Kenapa ada apa dengan pesantren? Pesantren tapi Gali sudah bacanya beres? Sudah bacanya semua? Sudah tinggal apa? Tidak usah.
Tidak, yang berdasarkan teks yang ini. Kenapa di sebelah sini, sebelah sana tuh nak? Sempit. Bahwa kita bertempat di surga, agama di surga. Ada yang lebih mewakili, coba di awal-awal. Baca lagi mana awalnya ini? Satu. Nah ini yang. Oke. Setiap agama memiliki surga. Kenapa nak? Tolong. Yang apa? Penyesalan. Lalu Mas coba bangkunya diputar nak, putar. Nah ini kan aku menyesal, tetapi semua telah terjadi. Kini kau sudah bukan aku. Sudah. Mana? Kalau yang tidak menepati janji tetap termasuk penyesalan. Boleh. Kalimatnya dicantumkan bukti kalimatnya, atau bisa di sana dituliskannya misalnya paragraf 7. Nah kalimatnya sebagian dulu, kalau tidak cukup nanti dibacakan di dalam KPD kalian. Langsung. Kalau misalnya di sini mau dikasih nomor, misalnya nomor 1, paragrafnya dikasih nomor. Nah di sininya dikasih keterangan, misalnya paragraf 7. Misalnya kalimat kalian di sini hanya sebagian. Nah nanti dilanjutkan untuk membacakan hasilnya boleh di LKPD nanti. Nah gitu, LKPD-nya tetap diisi ya. Kalimat. Iya. Iya. Gak kayak dijelasin kayak nilai agamanya kan. Ya kan ada di alasan. Oh, di lebihnya kalau Iya. Misalnya di alasan dalam ajaran agama hidup tidak diterima untuk menjalin hubungan Sedang. misalnya alasannya karena di dalam sana kan ada apa nilai agama
hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen. Iya, jadi Nah, jangan- berarti di sini misalnya alasannya karena adanya ada kalimat yang berkaitan dengan ajaran agama. Contohnya di sini misalnya kalian akan menggarisbawahi ada kata wali. Lalu misalnya di sini ada kata pondok pesantren. Nah, ini tuh mewakili agama kan? Ini juga mewakili agama. Nah, seperti itu ya. Iya. Ya. Sama-sama. Sosial yang kayak isu agama sama jadi perasaan antar Sosial itu bisa kalian isi. Boleh kalau mau permusuhan dengan sok masukin. Anak agama iya kan Bu. Mana? Keluarga kan selalu punya kakak. Ya, lalu. Orang tua aku muslimnya ketat. Iya boleh. Itu apa maksudnya? Agama kenapa? Lihat di LKPD Pelia. kira itu buat diisi. Di sana juga disertakan alasannya apa. Itu kan LKPD itu sudah ada. Nanti sudah isinya langsung. Ini sudah masuk belum? Ini LKPD-nya isi dulu. Sambil jadi sini mengisi LKPD, nanti saya Iya ini. Ini ya. Aku bawa perempuan untuk sendiri. apakah kata teman-temanku di pesantren gurau, apa kata orang-orang di kampungku yang pulang dari kota membawa perempuan yang kira-kira apa? Ada nggak kalau misalnya cari yang lebih saja, yang lebih masuk adalah misalnya ini tidak usah bingung. Nilai sosial yang hubungannya manusia dengan manusia, yang ada hubungannya. Coba dicoba. Kan ya. Kenapa udah? Kenapa? Ini berat mengenai apa? Budayanya kira-kira yang biasa dilakukan itu ada kebiasaan boleh adat istiadat yang biasanya selalu dilakukan. Baca lagi, dibaca lagi. Dia nilai budaya. Jika sudah menemukan langsung aja sok ditulis, nggak tidak apa-apa, namanya juga belajar. Setelah kalian menemukan jawabannya, ditulis di LKPD, lalu kalian tuliskan di Canva. Jadi langsung pekerjaannya ya, tidak menunggu-menunggu.
nggak ada nilainya. Aduh. Ini udah. Sudah. Untuk siapa itu? Sudah. Sini Ilham. Ilham. Karena ini kalian sudah dapat apa saja pada Ibu lihat? Insya Allah. Banyak. Apa itu? Nah, kalau ada yang salah. Ini kenapa kan Pak aku error? Kenapa ya? Ini sudah. Ini. Jadi kenapa ya? Ini error. Boleh terus di sana. Tadi ada sikap egois sudah. Iya, kan kayak yang si ceweknya udah nunggu di kamar pulang-pulang. Yakin egois atau apa? Nah, itu apa tadi? Iya betul. Nah, itu sudah muncul. Itu moral boleh. Iya. Kenapa ini di sininya belum? Ini yang di sana, di sini. Duduk juga di sini. Iya. Jadi nanti itu teksnya boleh di dalam paragrafnya kalian beri nomor. Jadi nanti ketika kalimatnya misalnya di sana nggak cukup, jadi tinggal kalian buka lagi di LKPD kan sudah tertera paragraf berapanya, tinggal dilihat lagi tuh. Sudah selesai? Silahkan dipercepat pekerjaannya. Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk tanpa gitu? Sudah? Ada. Ini offline dimatikan. Nah, itu bisa masuk ke dalam. Kenapa? Kenapa, Dit? Sakit, Dit? Yang sudah selesai boleh dikirimkan ke link yang sudah disediakan di grup.
Sudah satu beres satu. Kelompok satu mana? Sudah sampai mana? Satu lagi. Paragraf udah diberi nomor? Udah ini. 6. Ya. Hubungan antara manusia dengan manusia. Tadi ada antara hubungan anak dengan orang tua ada. Tidak. Bisa lagi. Nilai sosialnya harus menepati janji dan menghargai waktu orang lain. Itu sosial atau moral? Moral sih. Ada moral sih? So, silahkan tentukan itu termasuk ke dalam nilai apa? Sudah masukkan semuanya, sudah masukkan, nanti di sini saja. Kalau tidak cukup, misalnya paragraf ini sudah di sini. Ya. Jadi kesininya tidak terlalu banyak, juga tidak apa-apa. Ini bukan? Tadi yang ini kan gimana sih? Mana Ilham, mana kanvanya? Ini. Udah masuk semuanya. Ininya Tinggal apa ini? tinggal ini non. Apa? Ini teh bukti kalimat. Iya. Berarti tinggal alasan. Boleh alasannya nanti misalnya ini kan sudah ada bukti kalimat, alasannya boleh tulis di situ aja. Boleh. Aku mau semuanya kata. Tapi ininya linknya dimasukin dulu ke itu. Sudah beres kan? Itu sudah terisi semua kan? Sudah 4 kan terisi, udah kan? Linknya masukkan ke ibu. Udah, masukkan ke ibu linknya. Kirim. Malam. Jika mereka tidak mengerti hal Tadi sosial itu kata ibu yang ada berhubungan dengan manusia lainnya. Contoh tadi ketika aku ketika ayatnya link yang kemarin yang waktu mengumpulkan ceramah tapi di sheet yang kedua itu lihat di Salindia sudah ada yang itu ada sudah
Salim juga. PowerPoint. Karena sastra. Sastra. Oh, jadi pengertian kalian puisi itu karena sastra. Mana lihat ada lagi mana teksnya? Nah, ini sudah dimasukkan ke sana. Ini jadi sedang. Jadi atau berdua yang ini sebelah sini. Tadi dipotong. Tapi itu sudah dimasukkan. Ini lagi dimasukin. Udah dipotong. Budaya ada di sana, ada budaya ketika ibunya menginginkan. Nah, karena kan itu biasanya kalau muslim itu kan, iya kan? Betul, jadi sudah membudaya ya? Iya. Nah. Sudah, linknya sudah. Kelompok 7 sudah masuk. Silahkan kelompok yang lainnya menyusul. Waktu kalian 5 menit lagi, silahkan mulai dari sekarang boleh dimasukkan linknya yang sudah. Tadi teh kelompok mana yang sudah? Kelompok Ilham. Silahkan masukkan link-linknya. Oh, 7 teh Ilham. Sheet 2 yang ini. Sheet 2 cantik. Ini yang ini. Di sheet 2 ya, sheet 2 itu ada sheet ceramah sama nilai cerpen, di nilai cerpen sheetnya. Sabar. Daru, sudah. Tinggal. Oh gitu. Tapi linknya sudah beres? Sedang. Diusahakan, diproses. Tapi sudah terisi semuanya belum? Lima sudah masuk, silahkan yang lainnya. Isi dulu aja semuanya, isi dulu. Untuk misalnya bukti kalimat sama alasannya di paragraf di situ aja. Jadi kalian bacanya di situ saja sekarang ininya aja. Linknya ke Ibu Kan dulu. Tidak. Yuda. Yuda sudah diisi semuanya Yuda. Raka. Raka jadi apa di garis bawah saja di teksnya, jadi tidak semuanya ditulis di situ. Nah, atau misalnya nanti teksnya, nah iya, tapi ya segitu aja dulu. Sok, sekarang kita ke budaya. Kirimkan ke Ibu Raka linknya. Linknya sudah. Tinggal berapa lagi? Ini sedikit saja nanti beberapa kalimat apa sih? Contohnya saja nanti kalian baca di sini.
ditanya. Linknya sudah? Iya, linknya. Sudah? Sudah, sok langsung. Mana? Nah, sudah. Linknya masuk pakai itu. Pakai nama kelompok ini atau nggak usah? Salah. Langsung saja, weh. Sudah, ya masukkan linknya ke situ. Sekarang. Udah beres kan? Sok. Kelompok berapa ini? 2. Silahkan masukkan dulu linknya ke situ. Ini alasannya. Alasannya nanti dibaca di LKPS aja, boleh. Di kalimatnya sudah kan ada di sini, tinggal kalian bacanya nanti di situ. Sudah? Kelompok 3 sudah masuk, silakan kelompok yang lain. Saya isi dulu aja. Kelompok ini teh lupa. Daniel. Beranda apa? Linknya di sini kopi. Atau di sini link yang ini nih. Mati. Handphone. Ada siapa? Linknya sini gitu. Bukti kali mah. Dah. Sok linknya dulu. Oh, ini dulu. Linknya dulu masuk. Silakan kalian masukkan linknya sekarang. Ya udah sama ibu aja, Kak. Ini sama ibu. Ini sama ibu aja. Iya, Ran. Udah nggak apa-apa. Maaf banget nanti ya, kan kata ibu tadi nanti ya ibu kan sedang ibu tuh live ini sama dosen ya, jadi tadi ibu bilang nanti. Kirim linknya dulu. Orang diisikan kan. Sudah, silakan. Waktunya habis, kirimkan linknya sekarang. Waktunya sudah habis, silakan linknya dikirimkan. Dan 6 silakan sudah.
tempelin di grup. Ada di slide kedua, di slide nilai cerpen. Kelompok 4, satu lagi. Empat, emotikonnya itu. Tidak ada yang jahil. Sudah, yuk satu lagi 4, silakan. Sudah. Masih belum? Kenapa? Kendalanya apa? Empat, apa kendalanya? Sinyal atau? Untuk mempersingkat waktu sambil menunggu kelompok 4 mengirimkan, karena yang pertama tadi kelompok 7, untuk semuanya mohon perhatiannya. Kita akan mulai mempresentasikan hasil kerja kalian, dimulai dengan kelompok 7. Kita lihat hasil pekerjaannya. Yang ini 7, betul? Bukan. Ini kelompok berapa ini? 5 siap? Oh, 7 dulu, baik. 7. Yang ini betul? Silahkan untuk kelompok 7 maju ke depan. Untuk kelompok yang lainnya dimohon perhatiannya. Silahkan dilihat LKPD-nya, berikan tanggapan untuk presentasi kelompok 7. Kelompok 7 sebentar geser, nak. Nah, biar terlihat kanvanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen Kulminasi karya Dimas Indiana Sujat. Yang pertama ada nilai agama yang akan dipresentasikan
ingat keluargamu Katolik yang taat, dan aku seperti yang kau tahu, aku seorang santri di pondok pesantren terdapat pada paragraf ke-6. Alasan: dalam ajaran agama tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan percintaan dengan seseorang yang berbeda agama. Terdapat simbol keagamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari simbol keagamaan yang digabungkan oleh pakaian tersebut. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat kata Katolik yang melambangkan atau menandakan bahwa agama yang dianutnya Katolik. Lalu ada kata pondok pesantren. Pondok pesantren itu umumnya keterkaitannya dengan agama Islam. Banyak sekali anggota agama orang-orang yang menganut agama Islam mondok di pondok pesantren. Seperti itu simbol agamanya. Dan juga di agama manapun diajarkan bahwa tidak boleh memiliki pasangan yang berbeda agama apapun. Selanjutnya nilai moral. Ini kalimat ya. Aku terpaksa berbohong pada mereka bahwa kau adalah salah seorang santri di pesantren. Terdapat pada paragraf 7. Alasannya yaitu seorang anak tidak boleh berbohong kepada orang tua. Baik, berbohong pun tidak dibenarkan baik kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa berbohong merupakan salah satu perilaku yang tidak terpuji dan bahkan bisa dibilang buruk, sehingga kalimat aku terpaksa berbohong kepada mereka bahwa kau adalah salah seorang santri di pesantrenku termasuk ke dalam nilai moral. Selanjutnya ada nilai sosial. Kalimat nilai sosial itu ada pada paragraf 3 yang berbunyi, kau tahu apa yang ada di pikiranku? Aku teringat film-film Korea kesukaanmu di mana saat hujan bulan. Alasannya, jadi pada kalimat itu karena pada nilai sosial berarti ada interaksi antara tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini. Nah, interaksinya itu yaitu perhatian dari sang lelaki kepada sang pujaan hatinya gitu. Jadi dia tuh ingat bahwa si ceweknya itu suka film-film Korea. Selain itu kayak si cowok ini tokoh aku si aku ini tuh mengenal kembali masa-masa berinteraksi dengan pacarnya, yang menandakan bahwa si tokoh aku ini tuh menghargai masa-masa saat bersama. Kenapa bisa disebut menghargainya? Karena tokoh aku ini ingat masa-masa berinteraksi ataupun film-film kesukaannya si cewek yang diceritakan oleh tokoh aku. Lalu ada nilai budaya. Kalimatnya, kau tahu ya Cina, orang tuaku musuhnya besar dan tak mungkin ditoleransi adalah mereka menginginkan nada yang solehan. Itu terdapat pada paragraf 7. Alasannya, kepercayaan yang terletak pada orang tua yang menginginkan nada solehan. Kita tinggal di negara yang mayoritasnya muslim, yaitu negara Indonesia. Stereotip orang-orang di negara Indonesia itu ingin memiliki anak yang solehah. Otomatis orang tua di Indonesia itu ingin memiliki menantu yang solehah juga, sehingga pemikiran tersebut turun temurun dari ibunya ke anaknya dan ke cucunya. Maka dari itu kalimat ini bisa dijadikan nilai budaya karena ada cirinya, yaitu turun menurun pemikirannya dari orang tua ke anaknya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, takut ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan. Atau mungkin jawaban kalian ada yang berbeda, boleh. Silahkan, kelompok mana? Kelompok berapa ini? 6, silahkan 6. Baik, saya dari kelompok 6 memiliki sedikit jawaban yang berbeda, yaitu pertama dari nilai agama. Kami mengambil bukti dari halaman 86 paragraf 2.
Baik. Ada lagi? Kelompok 4, mana 4? Ada berbeda tidak? Sama? Beda. Silakan. Terima kasih. Silahkan pimpin kelompok 7 presentasinya. Lalu ada lagi tidak? Baik, terima kasih Sandini dan Dena yang telah menyampaikan pendapatnya. Lalu dipersilakan kepada para anggota lainnya untuk menyampaikan pendapatnya atau jawabannya. Ada lagi? Boleh. Saya ingin menyampaikan sedikit pendapat atau jawaban saya sedikit berbeda mengenai nilai budaya. Di sini kami mengambil nilai budaya dari halaman 88 paragraf 1, yaitu apa kata teman-teman sampai hati, apa kata orang yang aku jika proses otak membawa perempuan yang akan menikahi nilai agama. Kenapa bisa disebut nilai agama? Karena budaya, karena menurut saya itu termasuk pemikiran mereka yang masih melestarikan budaya mereka dari mungkin dari kampungnya dan dari dulu menikah dengan sesama agama. Oh ya, baik, terima kasih Sweta telah menyampaikan pendapatnya. Boleh dilihat semuanya LKPD-nya, dilihat yang pertama itu ada yang namanya nilai. Kita samakan dulu, yang pertama ada nilai agama. Contoh, salah satu contohnya itu ada di paragraf 2, di mana ada di situ dalam kalimatnya menyatakan aku tak pernah menyatakan Tuhan Elvina, tak pernah. Nah, itu kata Tuhan di situ sudah merupakan simbol agama. Lalu di nilai sosial ada pada contohnya paragraf 7. Kau tahu hubungan kita selama ini aku tutupi dari orang tuaku. Di situ ada hubungan antara anak dengan orang tua ya, yang berbohong. Nah, itu adalah nilai sosial. Nilai budaya tadi benar yang dikatakan oleh kelompok 7, di mana orang tua muslim biasanya menginginkan menantu muslim soleha, itu sudah membudaya. Lalu yang terakhir adalah nilai moral. Ada di paragraf 3, betul. Ada juga di paragraf 8, di mana tokoh aku itu susah dalam memberikan keputusan. Betul, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Terima kasih. Berhubung, Fahri silahkan. Berhubung waktunya, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, sekalian sudah selesai berdiskusi, lalu presentasi sudah selesai. Nah, sebelum kita kesimpulan, silakan LKPD-nya dikumpulkan, lalu kalian duduk di bangkunya masing-masing.
Terima kasih. Sekarang kita sok hati-hati. Aman? Sudah? Sudah, kita masuk ke bagian simpulan. Untuk kegiatan hari ini coba ada yang mau menyimpulkan? Oh, Vira, silakan Vira. Jadi sebelum yang belajar hari ini, kita belajar tentang edukasi nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Yang pertama dari nilai sosial. Maksud dari nilai sosial itu nilai yang ada pada interaksi antara tokoh-tokoh yang ada pada cerpen. Yang kedua dari nilai agama. Nilai agama itu dari pembelajaran yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga dari nilai moral. Nilai moral ini terkandung dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat ada nilai budaya. Maksud dari nilai budaya ini berkenaan dengan tradisi atau adat istiadat yang ada pada daerah. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Lalu selanjutnya, nah, apa itu refleksi menyenangkan? Bagaimana mengolah dengan aplikasi Canva? Luar biasa. Luar biasa, berarti kita perlu berlatih kembali ya dalam menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya setelah refleksi biasanya apa? Evaluasi. Pintar sekali. Kita sudah mulai ke akhir evaluasi. Di sini sudah ada kutipan-kutipan cerpen. Kalian tinggal menuliskan nilai apa dan bukti kalimatnya boleh kalian digaris bawahi. Mengerti? Dikerjakan dalam waktu 10 menit harus sudah selesai. Silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan langsung di depan. Di garis bawahi saja. Bekerja sendiri. Handphonenya boleh dimasukkan dulu ke tasnya masing-masing, ke kolong bangku juga boleh. Kenapa? Lid. Ada yang belum? Kertas sudah semuanya? Silahkan. 10 menit. Apa nak? Iya. Bukti kalimatnya boleh kalian garis bawahi. Garis bawahi jangan. Tidak usah di garis bawahi. Betul. Betul sekali. Silakan. Suka lucu. Silakan jika sudah dikumpulkan di depan.
Kenapa Sophia ketawa-ketawa? Ada yang lucu? Lagi. Bekerja sendiri. Sudah, boleh. Di sana, Nak. Silahkan yang sudah boleh disimpan di depan. Terima kasih. Oh, ini Nak.
Silahkan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Ya, sok. Sok, silahkan. Sudah, nak? Dah? Silahkan dikumpulkan. Sebelas IPA 4, silahkan dikumpulkan evaluasinya. Ayo, ayo. Awas nak. Singwai. Baru sudah yang belakang sudah? Iya, sudah. Dip, beres dip sudah? Bahasa Indonesia. Muhammad Ramdhani. Ya dan. 5, 4, 3. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Senang sekali kalian? Evaluasi sudah selesai. Selanjutnya, nah, sudah ada terima kasih untuk pelajaran selanjutnya. Kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangun pada cerpen. Itu adalah pembahasan untuk minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Bagaimana? Menyenangkan? Nah, sekarang silakan pimpin doa. Kita pulang. Sudah beres semuanya? Sudah siap? Silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi